Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, dan tentunya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita atau suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan dan penuh dengan keberkahan dari Allah, atau sering disebut dengan Syahrul Mubarak. Dan keberkahan-keberkahan itu antara lain adalah bahwa ketika bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Idza jaa Ramadhana futihat abwaabal jannati wa huliqat abwaaban nari wa sufidatis syayatin. Nah, disinilah keberkahan-keberkahan yang diberikan oleh Allah ketika datang bulan Ramadan. Kemudian keberkahan berikutnya adalah dilipat gandakan pahala. Kalau kita melaksanakan ibadah sunnah, maka pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah wajib di luar Ramadan. Dan juga ketika bulan Ramadan, fihi lailatu khairum min alfi syahrin, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, atau kurang lebih 83 tahun, yaitu malam Qadar, di mana ketika kita melaksanakan amal kebaikan itu seperti melaksanakan amal kebaikan selama kurang lebih 83 tahun atau 1000 bulan. Kemudian juga ketika Ramadan tiba, keberkahan-keberkahan itu ada ketika kita berdoa. Doa orang yang berpuasa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa tidak tertolak. Ada 3 jenis orang yang tidak tertolak doanya. Yang pertama adalah doa orang yang sedang berpuasa, kemudian pemimpin yang adil, dan yang ketiga adalah doa orang teraniaya. Inilah keberkahan-keberkahan di dalam bulan Ramadan, di mana kalau kita semuanya berpuasa Ramadan karena iman, maka diampuni dosa-dosanya. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Inilah keberkahan-keberkahan yang ada ketika bulan Ramadan tiba. Nah, sebenarnya apa itu berkah? Berkah itu adalah artinya tumbuh, berkembang, atau bertambahnya kebaikan yang berkesinambungan. Artinya kebaikan yang kita lakukan itu bisa terus-menerus, atau kita bisa beristiqomah melakukan amal kebaikan secara terus-menerus. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali, berkah itu atau barokah itu adalah ziyadatul khair ala kulli syai', yaitu bertambahnya kebaikan atas segala sesuatu. Atau kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, berkah diartikan sebagai karunia Allah atau karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Artinya orang yang mendapatkan berkah dari Allah, maka kebaikannya akan selalu bertambah. Nah, bagaimana kita menjemput keberkahan itu ketika di dalam bulan Ramadan? Maka harus mengerjakan amalan-amalan sunnah yang ada di bulan Ramadan. Contohnya orang yang sedang berpuasa, maka harus menyegerakan berbuka
berbuka dan mengakhirkan sahur, ini yang harus kita lakukan. Kemudian jangan lupa juga berdoa, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga kita harus mengisi amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan. Dan tentunya amalan-amalan yang kita lakukan ini tidak sekedar mengerjakan rutinitas atau sekedar menutup atau sekedar apa istilahnya itu menggugurkan suatu kewajiban atau suatu yang sunnah, tapi betul-betul ini harus kita perhatikan dari sisi kualitasnya, sebagaimana tadi yang saya bacakan dalam surat Al-Muluk, bahwa kita itu di hidup dan mati itu dilihat, nanti Allah akan melihat kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya. Jadi berarti di sini adalah kualitas dari apa yang kita lakukan. Ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah, maka disinilah kita pentingnya menjaga kualitas amal yang kita lakukan. Contohnya ketika bulan Ramadan, tidak hanya kita berpuasa, menahan lapar, haus, atau dahaga dan berhubungan suami istri di siang hari, tapi harus kita isi bulan Ramadan ini dengan amal-amalan yang banyak, seperti amal yang pertama itu yaitu tadarus Al-Quran. Nah, dari tadarus Al-Quran ini kita harus kita tingkatkan kualitasnya, tidak hanya sekedar kita membaca kemudian memburu khatam. Ya bolehlah memburu khatam, tapi juga harus diperhatikan apa sih isi dari yang kita baca itu, agar kita bisa menyelami atau memahami apa isinya, sehingga bisa melaksanakan atau mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa tahu maknanya, mungkin untuk bisa praktek atau mempraktekannya itu kurang afdol begitu. Maka disinilah pentingnya daripada kualitas atau menjaga kualitas amal soleh yang kita lakukan selama Ramadan. Kemudian juga ketika kita melakukan qiyamul lail, mungkin tidak hanya memburu kuantitas atau rakaat yang sudah ditentukan itu, tetapi juga harus menjaga kualitasnya. Bagaimana kita ketika melakukan ketika qiyamul lail, maka kita tingkatkan dulu dari segi kualitasnya, mungkin dari segi kekhusukan ketika sholat. Nah, ini sangat penting sekali untuk bulan Ramadan ini, agar kita bisa lebih baik daripada bulan Ramadan yang tahun kemarin. Dan kalau ingin beruntung, memang apa yang kita lakukan hari ini harus lebih baik daripada yang sebelumnya. Kemudian juga ketika kita bersedekah, nah, ketika melakukan atau memberikan bantuan kepada orang lain, tentunya juga kita harus melihat dari sisi kualitas, apakah sudah pas atau itu bermanfaat untuk orang lain apa enggak. Karena di bulan Ramadan ini harus kita perbanyak bersedekah kepada orang lain, selain dari tadi qiyamul lail atau tadarus Al-Quran. Maka bersedekah ini adalah sangat diutamakan oleh Allah. Kemudian juga 10 malam terakhir kita tidak melupakan apa itu yang namanya iktikaf atau berdiam diri di masjid. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amal yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan ini kalau bisa adalah kita lakukan dengan peningkatan kualitas yang terbaik lagi, agar apa? Puasa yang kita lakukan hari ini bisa lebih baik daripada tahun yang lalu. Dan yang kedua, puasa yang kita lakukan ini akan membawa dampak positif agar kita menjadi manusia paripurna, sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini yang diharapkan oleh Allah, bahwa hamba-hamba yang berpuasa ini diharapkan menjadi manusia yang bertakwa. Semoga
amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini lebih baik daripada yang kemarin, dan juga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Nasrun minallah wa fathun qarib. Basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.